Nah, teman-teman, hal yang sangat penting di dalam yang Pak Lepri dan Pak Tadus tadi ceritakan adalah Allah itu adalah roh. Jadi ketika Adam di Eden, ya, sebelum jatuh ke dalam dosa, memang secara jasmania dan juga memiliki jiwa, tetapi rohnya itu memiliki hubungan, ya, yang dapat dengan intim bersekutu dengan Allah. Jadi levelnya itu persekutuan. Nah, lawan katanya adalah perseteruan. Jadi Adam di Eden sebelum jatuh dalam dosa, rohnya itu dalam persekutuan yang intim dengan roh Allah. Allah bergerak, Adam dapat pekah dengan gerakan Allah. Berjalan, bayangkan roh Allah berjalan. Pasti tidak didengar dengan telinga. Gak mungkin. Pasti rohnya yang menangkap bahwa ada Bapa di taman ini. Kira-kira begitu. Bayangannya. Jadi kita dalam seri ini tuh memang sangat spesifik bicara mengenai bahwa roh manusia, ya, pertama Adam sebelum jatuh dalam dosa itu di Eden sangat peka dengan kehadiran Bapa yang adalah roh. Nah, itu yang menjadi pokok ini, ya, pokok perhatian kita di dalam seri ini. Dan Bapa yang adalah roh itu adalah apa? Yang paling dekat dengan Bapa yang adalah roh adalah Bapa itu kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Bapa itu kudus. Jadi waktu dikatakan the Holy One, itu adalah namanya itu. Aku adalah yang kudus. Nah, kekudusan itu adalah gambaran kemuliaan. Saya ulang, ya. Kekudusan itu adalah satu kodrat atau satu natur dari Allah. Dan itu adalah natur refleksi dari kekudusannya. Di dalam kekudusannya, itulah kemuliaan Allah. Nah, saudara, kekudusan Allah itu nggak bisa direfleksikan gitu. Tidak bisa dipancarkan kekudusan itu. Tetapi sifat Allah yang lain yang adalah kasih itu yang dapat dipancarkan, dimanifestasikan. Kekudusan Allah itu tidak dapat dimanifestasikan, sudah. Ya, tidak bisa. Tapi kita harus kudus karena dia itu kudus. Tapi kasihnya itu, dengan kasihlah dia bisa memanifestasikan dirinya. Nah, manifestasi melalui kasih ini, keberadaan dirinya, dia merecovery ulang. Nah, saudara, ya, kebayang, ya? Jadi dia ini adalah Allah yang adalah roh. Dan dia adalah Bapa dari segala roh. Diciptakannya, ya, Adam dengan nismat hayim, roh yang serupa, saudara, yang segambar, ini dalam keadaan, di dalam kodrat, itu dapat bersekutu dengan intim. Artinya, rohnya Adam itu sangat peka mengetahui apa yang roh Allah sedang inginkan. Atau kegerakan roh Allah itu dengan peka dapat ditangkap oleh rohnya Adam. Saya ulang kata-kata terakhir. Ya, kegerakan atau gerak dinamika Allah itu dapat ditangkap oleh rohnya Adam. Sekalipun Adam secara jasmania punya tubuh kemuliaan, punya tubuh kemuliaan. Karena karakternya mulia, sehingga dia punya tubuh kemuliaan itu. Nah, ini yang kita akan kembali, ya, dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan
untuk mencapainya, untuk menemukannya. Nah, sebagai hasil akhir adalah kita akan bersama-sama dengan Bapa, yang adalah Bapa dari segala roh, untuk selama-lamanya, di dalam kemuliaannya, di dalam kekudusannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di tengah dunia ini, sebelum segala sesuatunya ini selesai, apa yang terjadi dengan kita yang sudah ditebus dengan Kristus, yang telah dibeli dan lunas dibayar, di mana kalau Kristus sudah mati, maka semua orang yang hidup bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Dia. Artinya Kristuslah yang ada di dalam kita. Apa yang terjadi dengan keadaan kita sekarang? Hubungannya dengan roh kita. Apa hubungannya? Apa yang terjadi sekarang? Sekali lagi saya ulangin ya. Bapa itu adalah roh. Dia adalah Bapa dari segala roh. Dan Bapa, saudara, itu hidup di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama. Adam yang belum jatuh ke dalam dosa. Dengan intim. Rohnya peka gitu. Ya. Mengetahui kegerakan Allah. Nah, itu adalah kodrat atau natur dari kemuliaan itu. Nah, di dalam kehidupan setiap orang percaya yang sudah dibeli dan lunas dibayar, kehidupan itu artinya mereka ini dilahirkan kembali. Mereka ini dilahirkan kembali, newborn, ya, kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Become a new creation, ciptaan yang baru. Nah, sebagai ciptaan yang baru, ya, orang yang hidup di dalam keadaan yang baru, maka saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada satu proses yang kemudian disebut pertumbuhan. Untuk kembali apa? Menemukan kepekaan roh yang memiliki persekutuan dengan Bapa itu. Artinya apa? Artinya dapat dengan peka mengetahui kegerakan Bapa yang adalah roh. Dia bisa dengan Bapa tidak sedang mengingini hal ini di dalam keputusan-keputusan. Ya. Kepekaan ini tuh bangkit dan muncul hidup. Dan saudara, tadi Pak Lepri sudah katakan satu kata yang penting kan. Yang akhirnya kalau roh ini itu terhubung, artinya peka mengetahui kegerakan itu, maka dia akan mengendalikan jiwanya. Sehingga pikirannya akan memutuskan sesuatu yang lain, perasaannya kemudian akan juga memutuskan sesuatu yang lain. Yang kalau bertindak yang nyata dalam perbuatan, itulah kehendaknya. Makanya saudara, yang menarik adalah di Wahyu 20 ayat 12 sampai 14 yang kita baca tadi malam, ya. Itu setiap orang mati yang diserahkan oleh laut, maut, dan kerajaan maut, itu berdiri di depan tahta. Dan mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Perbuatan yang adalah hasil dari kehendak ini. Dan kehendak ini adalah hasil dari apa? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Hasil dari ini. Dan kita tidak bicara mengenai inilah kebenaran yang ada di dalam pikirannya. Ini adalah Rhemato Christo yang kemudian menjadi seirama dengan apa yang ada di dalam jiwanya. Yang paling penting, yang menjadi pokok adalah
Inilah hasil dari kendali rohnya. Inilah hasilnya. Karena sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang menjadi nyata di dalam tindakan, dari kehendak, yaitu apa yang dipikirkan dan dirasakannya, itu adalah hasil dari kendali rohnya. Sejauh apa rohnya bisa mengendalikan? Tingkatan pertama adalah rohnya tidak mengendalikan apa-apa. Artinya rohnya tumpul. Rohnya tidak peka. Yang kedua adalah dia sudah berperilaku. Artinya Roh Kudus ya memimpinnya sedemikian sehingga dia sudah dapat menuntun jiwa, menuntun pikiran dan perasaannya, menghasilkan satu yang apa saudara? Yang menghasilkan perbuatan yang mulia. Tetapi yang ketiga adalah secara dominan rohnya ini menjadi lokomotif penggerak. Itulah manusia yang mulia. Kalau teman-teman bisa lihat dari 3 gambaran keadaan roh manusia ini ya. Dia punya dunamos. Tetapi dia tidak stoikeo. Dia tidak dipimpin secara sempurna. Dia tidak pneuma kai stoikomen. Apa yang Roh Kudus, apa yang Roh Allah ya inginkan. Ya. Dia tidak memiliki kemuliaan yang sempurna. Ya. Dia tidak memiliki kemuliaan yang sempurna. Dan ini adalah, saudara, inilah harta surgawi itu. Proses dari roh manusia memiliki kekuatan ya untuk menjadi lokomotif dari hari ke hari. Dia mengumpulkan harta di surga. Roh itulah yang mengatakan, sekali asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu roh yang bisa katakan begitu. Coba saudara lihat. Mungkinkah pikiran bilang asal ada makanan dan pakaian cukup? Coba tanya pikirannya. Bukan. Pikiran bilang kalau bisa 1 bakul supaya kita tambah. Atau pikiran bilang begini. Secara picik dia bisa tidak picik juga, cuman tersimpan di dalam sesuatu yang potensi. Ya, nggak apa-apa banyak. Supaya kalau ada keluarga yang datang, kita bisa makan bersama. Sedikit kelihatan sekali mulia. Ya. Tetapi kalau keluarga sudah datang, kalau keluarga nggak bilang lagi lapar, dia nggak suruh makan. Itu satu gradasi yang kita bisa. Ya, pikiran ini sebenarnya dia tidak mampu. Hanya roh yang bisa bilang ibadah yang disertai rasa cukup itu kuasanya besar. Wih, itu roh yang bisa bilang begitu. Roh yang bisa bilang manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman. Coba saudara pikirkan. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi setiap firman. Elemen mana dalam diri saudara yang bisa tangkap itu? Perasaan? Dia bilang, itu. Saya bisa bayangkan tuh. Sekarang bisa rasakan. Di mana sih kekuatannya nih? Ya. Jadi, saudara, untuk supaya roh kita ini yang sudah punya ya dunamos, ya kekuatan, dapat memiliki kemuliaan ini, inilah mengumpulkan harta ke surga di sini. Ketika kita dipimpin, ketika kita pneuma kai stoikomen, atau roh kita, roh manusia, ini seirama dipimpin, seirama dengan roh Allah, maka kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kita sedang dipimpin untuk melepaskan satu persatu dari apa yang kita ingini untuk miliki. Saya ulang ya, kita terus dipimpin untuk apa sih Pak? Dipimpin ke gereja, dipimpin ikut persekutuan, dipimpin untuk selalu baca Alkitab, bukan. Itu adalah rutinitasnya.
Tetapi jauh di dalamnya adalah kita sedang dipimpin untuk melepaskan dari apa yang kita ingini untuk miliki. Kita selalu dipimpin untuk itu. Barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat diajar, tidak dapat dididik, tidak dapat bertumbuh. Yesus katakan, tidak dapat jadi muridku. Artinya tidak dapat mengumpulkan harta di surga. Artinya tidak dapat melepaskan diri dari segala sesuatu. Pemimpin muda yang kaya, yang datang berlutut di depan kaki Yesus. Itu saya selalu ingat kata-katanya pakai. Yesus bilang sama dia, lepaskan apa yang ada padamu, supaya kau miliki harta di surga. Lepaskan supaya kau miliki harta di surga. Karena di mana hartamu berada, pasti di situ hatimu berada. Kalau hatimu ada di tempat rumah Bapa, kakimu tidak akan kau biarkan untuk menginjak bumi. Wah, apa itu maksudnya? Engkau pasti mengangkat kaki untuk selalu bilang, ini adalah tempat sementara. Engkau tidak bangun kerajaan. Engkau tidak mau mendapatkan keuntungan di dalam setiap segala sesuatu, mau hubungan, mau konflik, tidak. Kau selalu bilang, kalau sumur ini ditutup, kami pindah ke sumur lain. Kalau sumur ini lagi ditutup, kami pindah. Walaupun ini adalah warisan dari nenek moyang kami. Seolah kita berhak. Ini ditutup, kita pindah. Ini ditutup, kita pindah. Sampai ketemu sumur di mana saudara dan saya ketemu kelegaan. Di sumur Tuhan, ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Terus Yanti apa? Saat ku lari, takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Kita harus menemukan, ya, sumur Tuhan itu di mana kita menemukan kelegaan. Ya. Dan itu artinya, saudara, dari hari ke hari kita terus melepaskan untuk dapat apa? Untuk kita dapat memiliki apa yang menjadi harta kita sesungguhnya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini menurut Lukas 16 ya, itu adalah harta orang lain. Di mana kita harus bertanggung jawab, dikatakan setia di dalamnya. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus tahu bagaimana memakainya. Memperlakukannya maksudnya. Kita harus tahu bagaimana memperlakukannya. Kita harus tahu bagaimana mensikapinya. Ini harta orang lain. Kita harus setia supaya kita diberikan harta kita yang sesungguhnya, yaitu hartamu sendiri katanya. Itulah harta di surga. Ketika saudara dan saya membangun ini, roh saudara yang memiliki kekuatan, ya, ketika roh saudara ini dibaptis, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, penguasaan Roh Kudus. Mulai dari setiap firman yang saudara dapat, firman ini akan menuntun kepada apa? Kekuatan. Ya, kekuatan. Dan kekuatan ini harus ketemu dengan apa? Dengan pergumulan hidup. Dengan apa? Dengan gelanggang pertandingan di dunia ini. Dia harus ketemu. Ketika dia ketemu, saudara bereaksi terhadapnya. Setiap hasil dari reaksi itu udah ada hasil final dari bagaimana roh itu mengendalikan. Itu hasilnya loh. Nah, saudara ya, sehingga ketika roh saya dan saudara itu sudah berperilaku
terus-menerus ya. Seirama dengan roh Allah yang hidup ini. Dia dikatakan apa? Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Inilah yang menjadi fokus ya di dalam Roma pasal 8 Saudara. Ketika seorang Paulus ya melewati satu pergumulan hidup, konflik ya di dalam batinnya ya, konflik di dalam jiwanya ya, konflik di dalam pikirannya yang terpecah, pikirannya yang punya dualisme ya. Ya tadi sederhana kan. Seberapa banyak kita yang berdoa makan dan bilang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya? Seberapa banyak? Coba. Hari ini ada yang doa begitu. Tuhan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Itu saudara. Artinya, saudara tahu nggak bahasa lain dari berikanlah kami makanan kami secukupnya? Tuhan, janganlah berikan kami makanan yang berlebihan. Berani doa begitu? Nah itu, coba. Ya tangkap itu ya. Itu firman ngomong gitu kan. Dan kemudian dia memberikan kekuatan dengan roh kepada roh itu, roh manusia. Jadi Roh Kudus tidak bisa langsung nih ngomong sama roh manusia. Dia bicara lewat apa? Firman yang masuk dalam telinga ya, atau dilihat oleh mata. Kemudian apa? Artinya masuk dalam pikiran, masuk dalam jiwa. Ketika jiwa bereaksi ya di dalam dirinya, di dalam kodratnya sendiri, roh itu menangkap firman itu. Jadi roh itu ada yang menjadi remato in Christo ya. Menjadi rema di dalam jiwa, tapi firman yang sama itu ada yang melesat masuk ke dalam roh saudara. Itu yang menguatkan roh saudara. Oke. Nah, di dalam Roma 8 ini, teman-teman, ya, inilah yang disebut hukum roh kehidupan. Ya. Di dalam terjemahan King James Version ya, atau terjemahan sederhana Indonesia, ya, terjemahan lama ya, juga mengatakan bahwa ini adalah hukum roh kehidupan. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Yesus Kristus telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Hukum roh kehidupan dalam Yesus Kristus. Dalam terjemahan baru, roh yang memberi hidup. Ya, kemarin saya sudah jelaskan. Memberi hidup artinya apa? Artinya mengembalikan roh saya dan saudara. Untuk apa? Mempunyai hubungan. Hubungan. Ya. Orang yang tidak memiliki hubungan dengan sang sumber pemberi hidup, dia mati. Dia mati, saudara. Pada saat maut, laut dan kerajaan maut, ya, mengambil tubuhnya, ya, maka dia tinggal di dalamnya dan tidak punya hubungan. Dia mati, saudara. Ya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ini menarik ya. Jadi sekarang, jadi ada ayat pertamanya ya, ayat pertama. Ya. Kita buka dengan ayat pertama supaya ada yang menarik di sini, saudara. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas kita. Untuk Adam tadi di Eden yang berdosa itu. Dia sudah apa? Kehilangan kemuliaan, putus hubungan. Dan dia melanggar perintah. Pelanggaran, dosa, itu harus dapat hukuman. Ya. Tetapi persekutuan kita dengan Kristus berarti, saudara bisa lihat yang muncul persatuan kita dengan Kristus. Persatuan kita dengan Kristus, ada persekutuan dengan Kristus. Berarti kita tidak lagi hidup menurut keinginan badani yang jahat, tetapi yang hidup taat kepada pimpinan Roh Allah. Ini ada satu kontras keinginan badani di tubuh yang jahat dengan apa? Hidup taat pada pimpinan Roh Allah. Artinya apa? Kesukaan akan hukum Allah. Nah, disebutkan di sini sebagai contoh
Ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ketika bersatu dengan Kristus Yesus, ketika bersatu, saya menerima roh Allah. Nah, benar ya? Kita dimeterai, kemudian kita dibaptis, gitu, namanya dilahirkan kembali, ya. Saya menerima roh Allah yang apa? Yang memberi hidup. Artinya apa? Yang memberi, ada dua arti memberi hidup itu, saudara ya. Yang pertama adalah mengembalikan, ya. Saya dapat memiliki hubungan. Jadi memberi hidup itu adalah memberikan saya satu hubungan kembali dengan sang sumber hidup. Yang kedua adalah rohnya itu kemudian dapat menjadi lokomotif akhirnya. Ya, lokomotif artinya mengendalikan jiwanya, gitu ya. Dan rohnya itulah yang sudah membebaskan saya dari kuasa dosa dalam diri saya yang dulu selalu menjerat saya kepada kematian rohani. Ya. Nah, hukum roh kehidupan, ya, ialah jaminan dan kuasa. Ya. Ya. Hukum roh kehidupan adalah jaminan dan kuasa. Ini yang menarik, saudara perhatian. Yang menggerakkan dan menggiatkan Roh Kudus, yang menggerakkan dan menggiatkan dari Roh Kudus yang bekerja dalam roh orang percaya. Jadi hukum roh kehidupan itu adalah satu kuasa, satu jaminan yang menggerakkan dan menggiatkan, menggerakkan dan kemudian membuatnya dia giat atau berdinamika atau terus-menerus dari Roh Kudus yang bekerja dalam roh orang percaya. Nah, kita kan sudah belajar bagaimana prosesnya itu tadi ya, ada 3 kan? Ya, ago, ya, dia digiring, Roh Kudus menggiring. Kemudian akhirnya apa? Karena terus digiring, akhirnya dia apa? Peripateo, berperilaku, jadi terbiasa berperilaku. Peripateo. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia apa? Stoikomen, ya, stoikeo, artinya seirama. Itu kayak orang latihan baris berbaris kan. Awalnya selalu diperintah kan? Benar nggak? Selalu diperintah. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu sampai pemimpin barisan habis suara. Saudara di Paskibraka masih di acara penaikan bendera merah putih masih dengar nggak kata gitu? Kiri, kanan, masih dengar? Enggak. Itu sudah seirama. Gitu. March in military namanya. March in military. Jadi dia jadi seirama. Enggak ada. Langsung brek, 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 brek. Coba ya. Itu yang didengarkan. Wah, itu ada di satu tempat kota yang di bawah air. Waduh, air. Brek, brek. Waduh, itu luar biasa itu. Tapi teman-teman, ada proses kan di antara itu. Di awal itu digiring. Digiring. Wah, pikirannya kadang-kadang ada di mana, tapi kiri, kanan, kiri, sampai tutup mata. Kiri, kanan, masih. Tapi akhirnya dia terbiasa. Akhirnya apa? Pemimpinnya kadang bilang, kiri, 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 kiri. Nah, kan gitu. Udah kanannya dihilangin, akhirnya dua-duanya hilang. Akhirnya dia terus. Saudara bisa bayangkan? Itulah dia jaminan. Siapa yang jaminan? Pemimpinnya ini tuh. Apakah dia sudah pergi setelah dia sudah bisa jadi pengerek bendera? Enggak, masih ada di situ. Dan tahu nggak, pemimpinnya ini kan pemimpin upacara sebenarnya tuh. Dia yang pemimpin upacara itu. Karena dia bilang, pengibaran sang saka merah putih. Nah, pemimpin upacara. Yang ini kan, yang memberi ini aba-aba gitu. Tapi setelah dikasih aba-aba, udah mulai gitu. Sebelum acara puncak itu, sebelum pesta perkawinan anak domba itu, Roh Kudus menggiring saya dan saudara. Dipaksa gitu. Melalui setiap firman. Nah, seperti malam hari ini gitu ya. Kepada pemimpin muda yang kaya itu, Yesus bilang, kalau kau tidak lepaskan hartamu, kau tidak punya harta di surga. Dipaksa itu. Tapi dia pergi dengan kecewa.
Makanya tadi malam saya sampaikan pesan pastoral, pesan pengembalaan. Kalau saudara dan saya masih memiliki kecewaan, bukan. Ketika saya dan saudara kecewa, ketika saya katakan begitu karena kita ini punya titik-titik kekecewaan, punya. Ketika kita ini memiliki kecewaan, ingatlah, pasti ada sesuatu yang Tuhan bilang, lepaskan. Lepas. Ya. Makanya kalau saudara pernah lihat orang yang dilepaskan dari roh jahat, lepas, pas, sampai pas, amin, pas. Ya, maksudnya lepas. Ya, lepas, pas. Dia udah capek ngomong, pas, gitu ya. Nah, ketika kita kecewa, kita sedih, ingat kata saya ini ya, pas, lepas, gitu ya. Lepaskan. Ingat, ketika saudara lepas, yang menarik ada. Ini yang paling menarik menurut saya. Kita tuh kumpulkan harta di surga. Jadi orang selalu nanya kan, kumpulan harta di surga bagaimana? Persembahan. Aduh, itu orang ahli Taurat, orang Farisi. Dia kasih lebih banyak dari janda tua. Nggak bisa sama sekali. Tidak bisa jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah ketika saudara melepaskan apa yang saudara miliki. Itulah mengumpulkan harta di surga. Di dalam gelanggang pertandingan di hidup, di mana kita dibawa ke dalamnya, di sana banyak hal yang perlu kita lepaskan. Ketika kita melepaskan itu, nah, saudara dan saya, proses ini itu membuat kita digiring sebenarnya, digiring. Awalnya sakit betul, kecewa, sedih. Tapi ketika saudara mengambil keputusan untuk melepaskan, saudara sedang berhasil untuk terbiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ini sepanjang jalan di dalam kehidupan kita, pasti kita akan terus. Inilah harga dari kekudusan itu. Kudus artinya apa? Kita dipisahkan. Kudus itu separated, dipisahkan dari apapun yang katanya dunia. Dan kita sudah pernah bahas di ini. Dunia itu artinya apa? Segala sesuatu, everything yang membuat saudara menjadi dingin terhadap persekutuan. Menjadi malas, tidak bergairah baca Alkitab atau terhadap kebenaran. Menjadi hambar, tidak punya kegairahan lagi untuk datang pada Tuhan. Itulah dunia. Ketika itu ya merasuk di dalam batin saudara, dunia sedang bergerak. Dunia sedang masuk. Hati-hati. Ya. Nah, ketika kita mau dipisahkan dari semua ini, maka kita sebenarnya apa? Kita sebenarnya sedang dikuduskan. Artinya dikhususkan buat Allah. Itu artinya proses melepaskan. Dan itu artinya proses di mana kita mengumpulkan harta di surga. Kita sedang terbiasa berperilaku seperti Roh Kudus. Kita sedang peripateo itu. Nah, inilah saudara, Roh Kudus itu menjadi jaminan atau dia memiliki dunamos ya, atau kuasa untuk menggerakkan dan menggiatkan roh orang percaya. Nah, saudara, Roh Kudus membebaskan orang percaya dari hukum dosa, perhambaan dosa, dengan cara dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, ya, menjadi ciptaan baru. Jadi hukum roh kehidupan ini, ya, selanjutnya saudara, itu ini menariknya, bekerja secara leluasa pada saat orang percaya menyerahkan diri untuk menaati Roh Kudus. Di sini ada proses yang luar biasa. Ini itu dengan rela memberikan diri, ya. Secara leluasa ketika apa? Saudara menyerahkan diri. Untuk dituntun, untuk dipelihara, untuk digerakkan dan digiatkan oleh Roh Kudus. Ya. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja,
tapi dari setiap firman. Waduh. Ya, aku tahu ya siapa yang kupercaya dan kuasa kebangkitannya. Wah, itu kalau menguasai batin saudara. Wah, target yang tinggi, ya, masalah dalam hidup itu saudara bisa menghalaunya, menghadapinya, menaklukkannya. Dalam bahasa Inggris pakai kata overcome, ya, overcome, ya, mengatasinya. Saudara bisa mengatasinya, ya. Itu roh yang bekerja itu. Pikiran bagaimana, saudara? Pikiran masih punya pilihan-pilihan. Saudara pasti tahu ya, yang membuat orang bimbang apanya? Pikiran, saudara. Yang membuat orang menjadi cemas apanya? Perasaannya, saudara. Ya. Dan dua hal ini harus bagaimana supaya roh saudara itu mengendalikannya. Ya, kasih makan rohnya tiap hari. Ya, nah mereka mendapati ya ketika saudara dengan leluasa menyerahkan diri, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Jadi saudara kalau ingat ya, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Saudara sedang mengizinkan Roh Kudus secara leluasa bekerja menggerakkan dan menggiatkan roh saudara. Ketika saudara menyerahkan diri secara rela. Tuhan, penuhi aku ya, dengan gairah surgawi yang suci. Saudara lihat, ya, diisi, ada kekuatan baru, ya. Roh manusia itu menjadi kuat. Artinya kuatnya gimana sih? Dia bisa mengendalikan pikiran kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Wah, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu roh yang bisa dengan lantang speak out, bicara demikian, saudara. Ya. Dia akan bekerja di dalam diri orang itu. Suatu kuasa yang memungkinkan mereka mengatasi dosa. Nah, saudara, ingat ya, Roh Kudus yang menggiring. Jadi orang percaya akan digiring. Agu ya, agu tadi ya. Ini saudara ya. Nih. Agu, Roh Kudus itu menggiring, memimpin ya. Menggiring atau memimpin ya. Supaya rohnya terbiasa berperilaku. Wah, supaya rohnya apa? Terbiasa berperilaku. Ini saudara, di kata-kata ini menariknya. Orang percaya digiring. Nah, ini saudara ya. Digiring. Ini Roh Kudus agu, memimpin. Digiring agu. Ya. Untuk apa? Supaya rohnya terbiasa berperilaku. Rohnya terbiasa berperilaku ini, saudara. Peripateo. Tadi ingat ya. Ini harus diulang-ulang nih ya. Ini digiring itu tuh tadi ya, baris berbaris ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu hari pertama. Kiri, kanan, kiri. Sampai satu keadaan dia apa? Terbiasa berperilaku. Kiri, 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 kiri. Wah, udah suara para pemimpinnya udah mulai lumayan, udah. Ya. Udah mungkin 2 kali 3 kali ya. Langkah baru kiri. Udah mulai terbiasa, saudara ya. Rohnya terbiasa berperilaku hidup menurut Roh Kudus sampai memiliki penurutan. Nah, saudara ingat kata penurutan di mana? Anak Allah kan? Ingat, pernah ada yang ingat nggak? Kita ini adalah penurut. Itu tuh anak Allah tuh. Teknon tuh, penurut. Sampai memiliki penurutan yang menjadikan rohnya seirama. Ini kata-kata bawah ini penting sekali, saudara. Ini, saudara,
Kata-kata ini penting sekali. Saudara jelaskan apa itu hukum roh kehidupan dengan satu kalimat ini. Di sana ada kata agu, di sana ada kata peripateo, dan di sana ada kata stoikeo. Untuk menjadi anak Allah nih, memiliki penurutan yang menjadikan rohnya seirama. Ya, ini rohnya stoikeo. Nggak ada lagi pemimpin yang ngomong kiri kanan, nggak ada. Saudara tahu nggak apa yang menjadi patokannya mereka itu jadinya setelah itu? Itu di dalam baris-baris. Kaki itu truk, 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 truk. Itu sudah jadi apa? Di dalam diri sendiri itu. Enak banget ya. Tanpa pemimpin, tanpa orang, nggak ada Roh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu tahu, saya lupa ya, Roma 8 ayat 16 kalau nggak salah. Yang bilang bahwa, dan roh Allah bersama-sama dengan roh kita, memanggilnya ya Abah, ya Bapa. Ayat 16 ya kalau nggak salah ya. Atau 16 kalau nggak salah ya. Itu tuh. Jadi akhirnya apa? Roh Kudus, roh Allah ini bersama dengan roh kita itu bersama-sama. Itu memanggil ya Abah, ya Bapa. Kebayang kan? Tadi dibilang apa? Hukum roh kehidupan itu membawa roh kita itu memiliki kembali hubungan persekutuan atau persatuan dengan Kristus, artinya persekutuan dengan roh Bapa, bukan perseteruan. Gitu. Kembali memiliki kan? Akhirnya apa? Oh, rupanya untuk memanggil ya Abah, ya Bapa. Ayat 15. Ayat 15 ya, Pak ya. Coba baca Pak Tadus. Coba saya munculin ya. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Iya, ya. Itu saudara bisa lihat ya. Nih ya. Roh itu Roh Kudus. Ya. Oleh roh itu, ini nih Pak, lanjutnya ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ya, bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi saudara, menarik kan? Saksi. Jadi roh itu bersaksi bersama roh kita. Berdua nih bersaksi bahwa kamu adalah anak Allah. Jadi gimana kita tahu? Nah, ini menarik sekali. Bagaimana kita tahu kalau kita anak Allah? Ya itu. Kalau roh itu sudah membawa saya dan saudara itu dengan roh saudara, gitu ya. Roh Kudus ini dan roh saudara itu sudah sepakat. Udah seirama. Dia akan bersaksi bahwa imam, kita nih anak nih. Saudara pasti kalau belum, oh kita belum layak nih untuk tampil di pengibaran Sang Saka Merah Putih. Dari apanya? Kan belum seirama. Wah, kamu masih salah. Nggak bisa tampil kita ini. Biasanya itu kan 45 hari itu latihan itu. Hari ke-30, aduh masih salah. Udah kita nggak bisa tampil nih. Terus latihan. Sampai pemimpin dan dia nggak ngomong lagi. Bersaksi artinya apa? Lihat sama-sama. Tidak ada yang salah. Sudah seirama. Menarik ya? Roh Kudus dan roh kita. Roh Kudus bersaksi bersama roh kita. Berkata bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi apakah kamu anak Allah? Itu bukan pikiran yang jawab. Roh kita tuh bersama roh Kudus yang pasti bilang, kamu ada anak Allah. Wah, saudara ya. Wah, saya suka itu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ya kembali ya. Sebentar. Jadi ya kita ya ini ya. Nah, ini yang penting ya, yang paling bawah ini ya saudara. Ini nih, hukum roh kehidupan itu adalah ketika orang percaya itu digiring ya supaya rohnya itu terbiasa berperilaku menurut ya
berperilaku hidup menurut Roh Kudus sampai memiliki penurutan yang menjadikan rohnya itu seirama dengan Roh Kudus. Hasilnya adalah apa? Dua tadi ya. Pertama, yang paling pertama, nggak bisa bertukar. Yang pertama adalah Roh Kudus kembali apa? Menghidupkan untuk memiliki hubungan. Hidup itu artinya memiliki hubungan. Orang yang tidak memiliki hubungan itu mati. Ya. Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan, artinya kembali membuat hubungan dengan sang sumber kehidupan itu atau sumber kasih itu. Sampai rohnya itu dapat menjadi lokomotif atau mengendalikan jiwanya. Oke? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam Yohanes 6 ayat 63. Ini kan ada dua nih ayat referensi kita kan. Roma 8 ayat 2, saudara udah dengar barusan. Dan Yohanes 6 ayat 63 ya. Ada yang baca dulu nih, coba ya. Siapa yang bisa mau baca? Ya, Yandri. Peroleh Yohanes 6 ayat yang ke-63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Wah, ya saudara. Jadi arti hukum roh yang memberi kehidupan itu adalah dikatakan ini, perkataan-perkataan rema. Rema itu di mana? Di dalam jiwa kan? Gitu. Yang kukatakan kepadamu, rupanya tidak hanya di dalam jiwa, saudara. Itu adalah roh atau pneuma. Itu artinya ini melesat masuk ke alam roh saudara. Dan itu adalah hidup. Artinya mengembalikan, membuatnya memiliki hubungan dengan sang sumber hidup. Perkataan-perkataan ini itu adalah roh. Ya. Dan dia memberikan hidup. Dia membuat hubungan itu kembali dibangkitkan. Ya. Nah, kita coba lihat satu ilustrasinya. Sama seperti di dalam tubuh jasmani nih, tubuh jasmani kita. Nyawa atau rohlah yang menggerakkan dan menghidupkan tubuh itu. Ya. Dan tanpa nyawa atau roh itu, makanan yang paling banyak kandungan gizinya pun, tubuh kita mau makan, mau sekuat apa, olahraga apapun gitu ya, sama sekali tidak akan berguna. Ya. Apa gunanya makanan bagi tubuh jika makanan itu tidak dapat dimanfaatkan dan digerakkan oleh nyawa? Tuh, nyawanya keluar, coba bayangkan tubuhnya. Demikian juga halnya dengan jiwa. Kalau rohnya itu tidak mengambil peran atau mengendalikan. Gitu, saudara ya. Jadi rohlah yang memberi hidup atau rohlah yang menghidupkan, yaitu menghidupkan roh manusia yang kemudian akan mengendalikan jiwa yang akhirnya nyata dalam perbuatan. Nah, itu yang saya bilang. Wahyu 20 ayat 12-14 itu. Berdiri orang-orang mati itu berdiri. Artinya apa? Bangkit dia. Ya, di hadapan tahta dan dihakimi menurut perbuatannya. Ini jadi penting karena apa? Perbuatan itu pasti hasil dari apa yang digerakkan roh di dalam diri kita, saudara. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau kita menjalankan ibadah, ya begitu saja tanpa isi, akan sama sekali tidak berguna. Ya, jika roh Allah tidak bekerja di dalam semua ibadah itu dan menghidupkan roh yang mengendalikan jiwa melalui ibadah itu. Kalau roh itu tidak, jadi saudara bisa, pasti pernah kita merasakan kekeringan rohani, gitu ya, kegersangan rohani namanya gitu ya. Mau doa, kok rasanya nggak nyampe-nyampe gitu ya, doanya gitu ya. Mau semua malas, saudara. Itu roh, saudara. Ya. Yang harus benar-benar selalu dilatih. Ya. Duduk sejenak dan renungkan kehadiran Allah, kehadiran rohnya. Maka roh saudara akan segera bergeliat namanya. Itu yang saya dibilang tadi, menggerakkan dan menggiatkan. Ya. Karena dia punya tadi ya. Jadi roh itu katanya perkataan-perkataan itu adalah roh. Nah, perkataan-perkataan itu adalah roh.
Rema itu adalah pneuma. Wah, itu menarik itu. Makanya manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar. Setiap firman yang keluar. Ya. Jika roh bekerja melalui firman. Nah ini ya. Jika roh bekerja melalui Roh Kudus, bekerja melalui firman di dalam ibadah, ini akan menjadi seperti makanan bagi manusia yang hidup. Jika tidak, maka ibadah itu hanya menjadi seperti makanan bagi orang mati. Gitu sih. Jadi firman dibagikan tanpa ada Roh Kudus yang bekerja, itu memang luar biasa. Mati, saudara. Ya. Bahkan tubuh Kristus yang menjadi korban bagi dosa kita akan sama sekali tidak ada apa-apanya bagi kita, kecuali apa? Roh yang kudus itu menghidupkan roh kita. Melalui apa? Tubuh Kristus itu. Dan menggerakkan pengaruh ke kuasa kematiannya itu terhadap diri kita. Sampai kita dibuatnya menjadi satu dengan kematian tubuhnya itu. Inilah tubuhku, kalau kita perjamuan kudus itu ya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kalau bukan Roh Kudus yang berkata, itu adalah perkataan-perkataan yang adalah roh. Sulit diterima. Ya. Sulit mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus yang menghidupkan roh kita. Sehingga apa? Sehingga dia mengerti akan apa? Tubuh Kristus. Ya. Yang adalah apa? Yang adalah persekutuan dengan kematian tubuhnya itu. Ya. 2 Korintus 4 ayat 10 berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus itu juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini adalah rema, tapi ini juga adalah pneuma atau roh. Nah, roh saudara yang dipimpin, yang dihidupkan oleh Roh Kudus, yang dapat menangkap ini nih. Bahwa kita harus membawa kematian Yesus. Supaya apa? Kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita. Ya, saudara, mari kita lihat ya. Ayat ini menarik soalnya. Senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Ini menunjuk pada satu paradoks tentang kita yang berhubungan secara benar dengan Tuhan. Ya, padahal setiap hari apa? Tetap aja kita menghadapi masalah fisik karena dunia ini yang telah jatuh dalam dosa. Seolah-olah kita, ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus, harusnya kan kita lepas dari semua masalah. Tapi kenyataannya, artinya apa? Kehidupan Yesus itu nyata dalam tubuh kita. Kenyataannya apa? Kenyataannya kita menghadapi masalah. Ya. Tapi apa? Paulus berkata, harus senantiasa membawa kematian itu. Supaya kehidupan itu nyata. Karena kita menghadapi paradoks kehidupan yang selalu menjadi warna di sini, ya, sebelum kita meninggalkan tubuh yang fana ini, ya. Kita memiliki hidup yang kekal, tetapi secara fisik kita tuh merosot, kita menuju kepada kematian, ya. Sebagaimana Yesus ditolak dan dia, demikian juga orang percaya. Terbayang ya? Kita membawa kematian, senantiasa membawa kematian Yesus di dalam kita. Kita senantiasa membawa apa yang Yesus jalani loh, saudara. Ya. 1 Petrus 4 ayat 12-13 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, ya, sebaliknya, dia membangkitkan rohmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian ini, saudara, ya. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kita semua itu mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wah, luar biasa. Karena kalau saudara tidak masuk di dalam penderitaan, ingat, penderitaan itu jalan untuk menemukan kemuliaan. Ya.
Dan ini saudara yang dimaksudkan, bahwa kematian Yesus selalu senantiasa membawa kematian Yesus di dalam diri. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Sebaliknya bersukacitalah. Karena apa? Itu adalah bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Supaya engkau bergembira dan bersukacita pada waktu apa? Ia menyatakan kemuliaannya. Saya selalu ingat ya. Ayat Alkitab yang berkata, bergembiralah ketika kamu diperlakukan tidak adil. Ya. Bersukacitalah, bergembira. Ya. Karena di situ saudara mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus. Ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Nah, yang kedua apa saudara? Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Ya. Supaya kehidupan Yesus. Ini menunjukkan apa saudara? Kesetiaan Yesus di bawah penganiayaan menjadi nyata dalam hidup orang percaya. Ya. Kehidupan Yesus menjadi nyata. Saudara sekalipun melihat api siksaan, saudara tetap bersukacita, tetap setia, tetap berkobar-kobar. Nyalahkan rohmu, api roh di dalam dirimu, supaya pada akhirnya setiap orang percaya dapat mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus yang adalah pengharapan kita. Ketika Dia dimuliakan, semakin bejana duniawi kita dirusak, harta di bagian dalamnya akan terlihat lebih lagi, saudara. Saya ulang kata-kata ini menarik. Semakin bejana duniawi kita rusak, dianiaya, merosot, harta di bagian dalamnya akan lebih terlihat. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Saudara ulang. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wah. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, daging tidak punya kekuatan, maka aku kuat, roh saya kuat. Amin, saudara. Amin. Ada amin. Amin, ya. Wah, ayat itu kuat sekali itu, saudara, ya. Sangat kuat. Saudara, itu mengundang roh saya dan saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai di situ, ya. Roma 8 ayat 2 dan Yohanes 6 ayat 6. Rohlah yang memberikan kita satu kemungkinan memiliki kembali hubungan. Digiring menjadi terbiasa berperilaku sampai benar-benar dipimpin. Menjadi penurut Allah. Menjadi anak-anak Allah. Haleluya, ya. Terpujilah Kristus. Ya, mari kita tutup dalam doa.